anak-anak, masih tetap semangat ya. Sekarang kita lanjut yuk pembahasan berikutnya tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Di kelas sebelumnya kita sudah pernah membahas ya tentang ini. Sekarang kita cari tahu lebih dalam yuk tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Apa saja sih yang termasuk ke dalam unsur intrinsik cerita? Yaitu adanya tokoh, watak, latar, tema, alur, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Kita bahas satu-satu ya. Tokoh adalah seseorang yang berperan dalam suatu cerita atau pemain yang berperan dalam suatu cerita tersebut. Nah, tokoh ini sendiri dibagi ke dalam 3 bagian. Ada yang namanya tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis ini dikenal tokoh yang memiliki sifat baik, sabar, jujur, bijaksana, dan rajin. Sedangkan tokoh antagonis ini kebalikannya dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis ini memiliki watak yang kurang baik atau jahat yang suka menciptakan konflik dalam suatu cerita. Dan yang terakhir yaitu tokoh tritagonis. Tokoh ini memiliki sifat sebagai pendamai jika ada konflik antara tokoh yang baik dengan tokoh yang kurang baik. Yang selanjutnya yaitu latar. Latar adalah unsur dalam suatu cerita yang menunjukkan di mana tempat itu terjadi, bagaimana suasananya, dan kapan waktu peristiwa tersebut terjadi. Yang selanjutnya yaitu tema. Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang digunakan sebagai dasar dalam menuliskan cerita atau akar dari pokok permasalahan cerita tersebut. Alur. Alur adalah jalannya suatu peristiwa dalam cerita tersebut. Alur ini terbagi ke dalam 2. Ada yang namanya alur maju dan ada yang namanya alur mundur. Bagaimana cara kita mengetahui alur maju dan mundurnya suatu cerita? Alur maju yaitu yang menceritakan tentang masa depan, sedangkan alur mundur cerita yang menceritakan tentang masa lalu. Jika cerita tersebut memiliki keduanya, maka cerita tersebut memiliki alur maju dan mundur. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara dalam mengungkapkan pikiran atau perasaan si penulis melalui tulisan maupun lisan. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya, atau hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita yang kita baca. Contoh, Bumul ambil dari cerita Malin Kundang ya. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita Malin Kundang, kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Nah, anak-anak, itulah yang termasuk ke dalam unsur intrinsik dongeng. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.